Baik, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdiri bersama kita sambut hadirat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya. Selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, pasti semuanya pada sehat ya. Nah, pagi ini kita mau kembali datang ke hadiratnya. Kita punya kerinduan yang sama untuk memuji dan menyembah Dia. Kita selalu ingat kalau Tuhan selalu ada di dalam hati kita, pikiran kita, dan di setiap kapanpun, dimanapun, pasti ada Tuhan beserta kita. Penulis hidupku, Kau buat segalanya baru. Engkau
kasih Tuhan, Engkau kembali berikan kepada kami semua hari yang indah Tuhan, untuk kami masih bisa berdiri, untuk kami masih bisa beraktivitas Tuhan, bahkan untuk kami masih bisa bernafas. Engkau berikan hari yang cerah untuk kami bisa kembali beribadah Tuhan, bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan baik untuk kami semua Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau yang mau sentuh setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar fokus hanya pada Engkau Tuhan, menerima lawatan Tuhan, menerima Roh Kudus untuk hadir Tuhan dalam hidup kami. Syukur hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya, kita mau katakan amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi ya, shalom. Shalom. Oke, Mesa mau ngetes yang di rumah juga, atau yang di kos dan tempat lainnya. Shalom. Oke, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Tuhan
silakan duduk dulu. Kita mau siapkan persembahan yang terbaik, yang termulia untuk Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau selalu berikan kepada kami Tuhan berkat yang cukup, bahkan lebih Tuhan. Sebentar kami hendak beri Tuhan semua yang terbaik dari kami Tuhan, hanya untuk Engkau, untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi dan surga. Engkau yang memberkati Tuhan setiap tangan yang memberikan, ataupun bahkan mereka yang mungkin belum bisa memberikan Tuhan, agar kami selalu dapat memberi hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mau jamah setiap kami juga Tuhan. Mungkin saat kondisi seperti ini kami tidak punya apa-apa Tuhan, tapi kami rindu untuk memberi Engkau Tuhan. Engkau jamah ekonomi kami, agar kami terus bisa memberikan padamu Tuhan. Syukur hanya bagimu, di dalam nama-Mu kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengenalkan lagu baru di gereja kita. Mungkin kalau di gereja lain sudah sering dinyanyikan, tapi kita mau kenal lagu baru biar kita semakin oke aja untuk memuji dan menyembah Dia. Amin.
sebentar kita mau siapkan hati dan pikiran kita, karena sejenak kita mau terima firman yang kudus yang datangnya hanya dari Dia. Kita mau ingat dalam setiap masa, dalam setiap apa yang kita lakukan setiap hari, ada satu orang, satu sahabat, satu cinta sejati yang selalu hadir dalam hidup kita. Ya, itu Tuhan Yesus Kristus. Menurut Mesa, untuk masalah corona itu kecil, nggak seberapa sama penderitaan Tuhan di atas kayu salib yang udah tebus kita semua. Itu lebih sakit. Itu semua Tuhan lakuin karena Tuhan peduli sama saya, sama kalian, Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, keadaan apapun, Dia nggak pernah lupa sama saudara sekalian. Dalam
sekarang persoalan yang kita hadapi, akan tenang dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih bahwa di setiap pergumulan dalam ujian ini Allah mengerti. Itu artinya bahwa Engkau turut campur tangan di atas sedetil urusan kami, dan sangat berarti kehadiran-Mu pada setiap saat, terutama pada pagi hari ini. Karena dengan kehadiran-Mu yang selalu membawa damai itu, maka Engkau tanam damai dalam hidup ini. Sehingga ketika kami dalam damai dan sejahtera Tuhan, kami bebas dari sebuah tekanan. Kami dibebaskan dari sebuah ketegangan. Kami dibebaskan dari kondisi yang terburuk. Sebab itu kami bersyukur karena pujian ini telah mengangkat setiap pribadi yang membuat kami menjadi nyaman di dalam Engkau. Bersyukur untuk song leader, singers, penari tamborin, pemusik, dan jemaat yang menaikkan pujian ini. Bersyukur untuk petugas LCD, ushers yang menyambut kami. Itu yang membuat sukacita kami bertambah. Kami siapkan hati sekarang Bapa untuk mendengar firman-Mu, dan sekaligus dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus, agar setiap kali kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus, maka kami boleh melihat kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan kepada umat-Nya, dan bahkan penebusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Pagi hari yang indah ini kita akan bersama-sama melihat sebuah peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini. Karena kondisi ini sangat rawan, saudara, akan adanya pertengkaran. Mungkin hati mereka sedang kurang nyaman sedikit, gitu ya, lalu memprovokasi yang lain, sehingga terjadi tawuran-tawuran seperti beberapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan. Tapi masih sering terjadi. Geng sepeda motor walaupun sudah dihentikan, sudah tidak ada kegiatan, masih. Dan bahkan saudaraku, yang lebih berat lagi itu antar desa, antar kelompok itu terjadi. Dan tidak ubahnya dengan kejadian ini di dalam Alkitab. Mari kita akan amati bersama. Kita akan membaca dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, di ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-8. Mungkin kita bisa melihat bersama. Dan khususnya dalam pembicaraan seorang wanita Samaria dengan Tuhan Yesus, dituliskan demikian.
ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya yang bernama Yusuf. Di situ terdapat sumur atau disebut juga perigi. Sumur Yakub diberikan nama sumur Yakub karena yang membuat adalah leluhurnya. Jadi Yakub juga termasuk yang menggali sumur. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, menyapa dengan baik, berilah aku minum. Ini jawabannya. Sebab murid-muridnya, yang dimaksud murid-murid Tuhan Yesus, telah pergi ke kota membeli makanan. Satu ayat lagi, ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, ini yang agak perlu dipertanyakan gitu ya saudara-saudara. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Terima kasih sudah membaca bersama, dan terima kasih untuk petugas LCD yang telah menampilkan ayat-ayat ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini bentuk sebuah permusuhan yang terkait dengan kata-kata yang tersirat tadi. Jadi Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk bermusuhan, tapi juga ingin mendamaikan. Karena yang terjadi permusuhan itu adalah kelompok orang Yahudi dengan kelompok orang Samaria. Nah, kita lihat sedikit historisnya ya saudaraku. Jadi Samaria itu dulu milik seorang yang bernama Semer. Kemudian dibeli seorang yang bernama Omriah. Jadi bukan Om Yoga. Omriah dari kata Omri dan Yah. Omri itu berbicara tentang hidup ya saudara, ya manusianya. Sedangkan Yah itu terkait dengan kata Yahweh atau Allah. Jadi nama ini baik, pembeli tanah daripada seorang yang bernama Semer. Itu artinya adalah Yahweh itu adalah hidupmu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Yahweh adalah hidupmu. Nah, ketika tanah ini dibeli, tentu saja kalau orang membeli tanah yang seluas tanah yang dimiliki oleh Pak Semer tadi, tentu bukan dibangun sekarang seperti ada rumah berlantai 3 dan sebagainya, ada halamannya, ada kolam renang dan sebagainya. Bukan untuk itu, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih baik ke depan. Dan kemudian saudaraku, dari wilayah ini akhirnya menjadi sebuah pusat statistik. Jadi pengalaman bertambah dan beralih fungsinya. Difungsikan untuk apa? Tanah ini, wilayah ini difungsikan untuk pusat statistik apa saja yang didata di sana. Salah satunya populasi, perkembangan penduduk. Lalu kalau ada pekerjaan ya dilihat di statistiknya di sana. Lalu juga sistem gaji ada di sana. Berarti sudah maju saudara. Ya, seperti di kota Semarang sudah ada. Sekarang banyak orang bertanya,
UMR-nya berapa, sudah begitu ya. Dulu nggak ada, asal bekerja it's okay gitu. Tapi ini lebih jauh dari itu, sudah ada sistem pemberian gaji. Lalu juga di sana ada data, ada statistik tentang perdagangan luar negeri tentunya ya. Jadi juga ada laporan-laporan secara nasional dibuatnya, dan ada berbagai macam topik lainnya yang disimpan dalam data statistik. Nah, saudaraku, kata Samaria itu sendiri adalah sebuah kota yang terkait dengan samar-samar. Ini kalau saudara lihat kata-kata dari kata samar itu, lalu dituliskan dalam bahasa yang lain dari kata Samaria. Dan itu adalah sebuah istilah geografi saja untuk wilayah pegunungan, ya, untuk wilayah pegunungan antara Galilea dan Yudea. Jadi tempat ini adalah tempat pemerhati yang memperhatikan hal-hal yang terjadi karena ada istilah statistik tadi. Dan saya teringat jadinya ada sebuah daerah di Trawulan, ada sebuah candi. Candi ini namanya Candi Pengungaan. Jadi kata pengungaan itu dimaksud dia bisa melihat lawan. Jadi dibangun tidak seberapa tinggi sebenarnya. Ketika saya ke sana pada tahun-tahun ini, saya melihat kembali masih ada, saudara. Jadi Majapahit itu adalah sebuah kerajaan, tapi mempunyai tempat. Kalau di laut disebut mercusuar gitu ya, supaya melihat tanda-tanda dan kapal yang lewat di situ tidak menerjang karang dan tidak menjadi rusak kapalnya dan seterusnya. Demikian untuk ini. Jadi tempat pengungaan itu tempat melihat apakah ada musuh, apakah aman-aman saja. Seperti yang tertulis dalam kata samar ini, ya saudaraku, adalah seperti pos penjagaan. Nah, itulah yang terkait di mana-mana kota selalu ada seperti itu. Nah, sekarang kita berada pada sebuah titik permasalahan. Wanita ini dengan jelas mengatakan dan melihat bahwa Yesus itu bukan orang Samaria. Yesus adalah seorang Yahudi. Nah, mungkin tandanya saya kurang bisa memperhatikan seperti apa, tapi ciri khas orang Yahudi, ciri khas itu matanya kebiru-biruan, seperti layaknya seorang anggota atau seorang warga Amerika. Rata-rata kan ada mata yang beda, tapi sebenarnya menurut sejarah, mata orang-orang Amerika yang berbeda, yang kebiru-biruan itu masih ada hubungannya terkait dengan keturunan Yahudi. Nah, barangkali ini yang terlihat salah satunya ya saudaraku, dan mungkin logatnya berbicara. Yesus kemudian tidak membahas itu, tapi yang dibahas, tolonglah berikan aku air minum. Kenapa? Ya, murid-muridku lagi mencari makan. Itu waktu dijelaskan jam 12. Tentunya sudah siap makan siang, saudaraku ya. Di saat itu Yesus menunggu di perigi sumur Yakub itu. Tapi wanita itu jangan mengatakan, mana mungkin aku ini seorang Samaria sedangkan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria yang dianggap bukan orang Yahudi. Kalau ditambahkan dengan pernyataannya, ya kita berbeda, aku nggak bisa memberi. Dijelaskan alasannya, sebab dari dulu orang Yahudi dan kelompok kami tidak bergaul. Lalu kalau kita melihat dari pernyataan ini, kita teringat saudara, bahwa kerajaan Israel itu terakhir dibagi menjadi dua. Terbagi, bukan dibagi. Karena mungkin anak dari Daud, Raja Daud itu
pertumbuhannya semakin berbeda, jadi tidak bisa memegang satu kerajaan bersama-sama, tapi anak ini, gitu kan saudaraku. Jadi ada kerajaan Israel yang utara, ada kerajaan Israel yang selatan. Maka Samaria itu sebenarnya termasuk tadi itu wilayah kerajaan Israel yang sebelah utara, dan disebut, kalau boleh dikatakan, itu tempat yang strategis karena wilayah itu menjadi wilayah statistik. Jadi ada apa-apa urusannya ke sana. Tapi kemudian pecah, saudara. Kalau ngomong pecah itu mantep ya. Pecah. Pecahnya kenapa? Ini masalahnya. Sejak tahun atau abad ke-6 sebelum Masehi hingga sekarang itu tidak pernah akrab, tidak pernah bergaul. Lama loh saudara. Saya yakin di antara kelompok-kelompok di kota Semarang ini, mungkin kelompok geng ini, kelompok geng itu semakin akrab ya saudara. Kepolisian sedang repot sekarang, direpotkan dengan kelompok-kelompok yang tidak bisa akrab ini. Akhirnya dibuat akrab, dipulihkan. Kenapa mesti ada gap communication dan sebagainya, sehingga gap-gap itu mendatangkan masalah baru. Ini yang dipermasalahkan saudaraku sejak tahun itu. Yang pertama adalah alasan etnis. Loh kok bisa? Iya. Jadi Yahudi itu menganggap orang Samaria itu orang yang tidak berdarah Israel, tidak berdarah Yahudi. Wow, nesu saudara, enak aja gitu. Kamu lihat dari apanya? Kalau sekarang mungkin ada tes DNA dan sebagainya, tapi pada waktu itu belum ada, hanya dilihat dari ciri khasnya saja. Tapi ternyata ciri khasnya tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang pakem, bukan parameter yang benar itu membuktikan apakah orang Samaria itu bukan orang Yahudi atau bukan orang Israel. Tidak bisa dikatakan hanya secara perkataan saja. Ini sisi yang pertama. Orang Israel, orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria tidak berdarah Israel. Ini yang pertama, sakit artinya. Yang kedua, masalah keagamaan. Harusnya agamanya sama, agama Yahudi Ortodoks atau Yahudi kuno. Tapi karena sesuatu yang berbeda, akhirnya berbeda pula cara ibadahnya. Yang satu meminta begini, yang satu meminta begitu, yang satu alasannya ibadah begini, harus diajarkan begitu, yang satu minta ajarannya begini dan begitu. Gap communication dimulai dari situ dan terjadi sebuah perpecahan. Ada lagi yang satu saudara, yang sangat menarik di sini, bahwa pandangan atau terhadap negara, pandangannya terhadap negara itu sangat berbeda. Sekarang kita melihat bahwa orang Samaria sebaliknya mengatakan bahwa yang benar itu orang Samaria itu adalah orang Israel asli, pakai asli saudara. Tapi sekarang repot ya. Kalau misalkan menentukan Samaria ini asli orang Israel atau tidak, bahasanya jadi dicek, budayanya, mereka memang budaya Israel, logatnya bicara Israel. Tapi kenapa tidak diakui? Mungkin ada hal-hal lain yang tidak dibicarakan di situ. Lalu dari situlah kita melihat, karena dari Samaria itu memandang dirinya itu betul-betul ya, bahwa dirinya adalah orang Israel yang benar, yang tidak ada unsur yang lain, tidak ada campurannya gitu. Wah saudara, lalu mereka akhirnya memisahkan diri.
Nah sudah, kita tidak dianggap kok. Jadi satu dengan yang lain kita sudah mulai melihat ya, yang satu begini, yang satu itu, memisahkan diri. Ketika memisahkan diri, yang disangkut pautkan adalah soal agama, soal pimpinan agama, soal keluarganya agama. Jadi keluarga dan agama ini sudah termasuk salah. Pimpinan agama dikritisin, anak-anaknya dari pimpinan agama dikritisin. Nah ini jadinya gimana itu? Ketika kita melihat orang Samaria dan orang Yahudi, ya berharap tidak terjadi di Indonesia, walaupun sekarang sedang banyak didamaikan antar agama, antar gereja, loh, saudara. Dan nanti kesininya akan lebih bahaya lagi kalau tidak segera berdamai. Dan untuk itulah, saudaraku, wanita ini mengatakan tidak bisa, tapi Tuhan tidak berbicara tentang masalah itu. Diterobos lewat sebuah komunikasi tentang air minum. Setelah bercerita, wanita ini terbuka. Oh, jadi engkau ini bukan seorang yang biasa. Engkau adalah seorang Mesias. Engkau seorang nabi. Hatinya sudah mulai terbuka. Yang membuat masalah itu tidak dibahas lagi, yang membuat wanita ini selesai dan mau menerima Yesus yang dianggap sebagai rivalnya, saudaraku, kelompoknya berbeda, tapi sekarang dalam ibadah itu tidak ada lagi rival, tidak ada lagi perbedaan etnis, tidak ada lagi, saudaraku, latar belakang kaya atau miskin, pendidikan yang ini yang itu. Yang ada hanyalah kasih Kristus yang dinyatakan. Ketika wanita ini berjumpa dan hatinya disegarkan, dia senang, saudaraku. Lagian Tuhan berkata, memang kamu harus tahu ada ketidakpuasan. Dari sisi mana? Ada 5 laki-laki yang kau simpan di dalam rumah. Dari situ kemudian dia semakin yakin, oh ternyata Tuhan itu tahu, Mesias tahu sedalam-dalamnya isi hatiku. Lalu dia bangkit, saudara. Dia lari, dia pergi ke pasar, ke tempat-tempat pertemuan. Dia berkata, hai saudara-saudaraku, aku melihat seorang Mesias, aku berjumpa dengan dia, dan aku dibebaskan dari ketidakpuasanku, dari masalahku, dan aku tidak boleh punya anggapan yang terjadi gap communication, tidak ada pergaulan antara orang Yahudi dan Samaria yang terjadi sejak abad ke-6 sampai sekarang. Aku putuskan, aku berhenti, dan aku terobos, aku mau bergaul lagi, dan aku bebas dari tekan. Saudaraku, banyak orang yang melihat hidupnya banyak konflik. Konflik dalam perdagangan, konflik dalam pergaulan, konflik dalam ekonomi, konflik dalam ibadah. Kenapa? Karena ketidakpuasan. Ingin dirinya dipuaskan. Ini tertulis, saudara. Apa saja yang terjadi, itu semuanya tidak membawa kehidupan yang kekal. Konflik harus diatasi. Keluarga dari Abraham, ini contohnya, itu pernah konflik karena Abraham itu punya istri yang namanya Hagar. Atas ide siapa Hagar dinikahi? Dalam konteks nikah itu diserahkan kepada Abraham atas permintaan Sarah, karena Sarah belum melahirkan seorang anak. Tapi setelah lahir seorang anak yang bernama Ismail, tentu saja menjadi anak sulung dari keluarga ini. Dan itu berarti bahwa ada perjanjian yang dilakukan, perjanjian sunat.
dipercayakan kepada Tuhan, diakui ini anak saya. Tapi Tuhan berkata lain. Yang aku sebutkan dari keturunanmu itu, yaitu anak yang lain dari Sarah, istrimu, bukan dari gundikmu. Ini jadi konflik, saudaraku. Nah, terus bagaimana anakku itu yang nomor satu? Bagaimana anakku yang disebut namanya Ishak? Konflik, tapi sudah diselesaikan sehingga dia bisa mengembangkan ibadahnya dengan baik. Konflik keluarga menyebabkan konflik anak-anak, sehingga kita melihat antara Esau dengan Yakub konflik, saudara. Tapi Yakub punya solusi. Sebelum aku ketemu dengan Esau, konflik ini harus selesai. Aku bertahun-tahun hidupku terbayang-bayangi, ditekan. Aku tidak bisa bertumbuh, bukan karena apa-apa, karena aku punya konflik belum pernah terselesaikan. Masih disebut sebagai human error kalau tidak pernah berdamai. Akhirnya dia berdoa seperti sungai Yakub, dan dia berkata, Tuhan, aku tidak mau dilepaskan sebelum Kau memberkati. Ketika dia diberkati, dia datang kepada kakaknya, dia damai, dia peluk, saudara, dan dia nyatakan permohonan maaf dan sebagainya. Selesai. Keluarga, suami, istri harus selesai, jangan konflik. Sebab berkat Allah itu akan turun ketika kita sudah tidak ada konflik. Amin, saudaraku. Engkau akan berdoa dan doamu dijawab, tapi selesaikan dulu masalahmu. Jangan menyimpan perasaan yang tidak puas itu seperti wanita Samaria. Tapi marilah engkau melihat keluarga yang diberkati adalah keluarga yang hidup dengan damai, yang tidak punya masalah, yang tidak punya persoalan. Walaupun ada persoalan, bukan persoalan yang tidak menghilangkan damai, tapi persoalan yang bisa teratasi. Hal-hal yang kecil wajar, saudara. Kalau orang tidak punya masalah ya juga repot. Tapi bersyukurlah pada pagi hari ini kasih Tuhan mempertemukan kita sehingga kita punya hati yang damai. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Kita akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus. Nanti musik akan menyanyikan pujian yang tadi mengatakan, kalau mungkin diperkenan dari song leader singer bisa membantu menyanyikan refnya saja. Allah mengerti. Allah mengerti.
Pagi hari ini Tuhan, kami akan memasuki sebuah perjamuan yang bukan perjamuan biasa, tapi perjamuan kudus yang terkait dengan pengorbanan Tuhan, supaya kami boleh melihat lagi tentang hidup kami yang diperdamaikan antara Allah dengan manusia karena pelanggaran-pelanggaran terjadi, karena konflik yang terjadi dalam diri manusia, sehingga manusia selalu berbuat dosa. Tetapi syukur karena Tuhan Yesus telah menjadi pendamai. Oleh pengorbanan pendamaian-Mu Tuhan, kami menjadi orang yang bebas dan bisa merasakan persekutuan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dalam perjamuan suci ini ada dua unsurnya, yaitu yang pertama adalah roti, lambang dari tubuh Yesus Kristus. Dan saat itu Tuhan mengambil sepotong roti dan diangkatnya, dan dia mengucap syukur dan dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu sekalian. Dan kemudian dia mengambil sebuah cawan dan dituangkan anggur ke dalamnya. Lalu dia mengangkatnya, cawan itu, dan mengucap syukur kepada Bapa. Inilah darahku, darah perjanjian yang dituangkan, yang dicurahkan untuk kita sekalian. Bagikanlah kepada jemaat agar menjadi sebuah peringatan kepadaku. Silakan. Perlu diketahui saudaraku bahwa pengorbanan Tuhan itu tidak seperti yang kita lihat di kayu salib ya. Ada banyak pertanyaan, kenapa harus Tuhan yang dikorbankan? Kenapa tidak seekor lembu saja? Kalau seekor lembu sudah ada bayangan-bayangan, sudah ada tampilan-tampilan di dalam kitab Perjanjian Lama. Semua hanya merupakan sebuah bayangan yang digenapkan dalam sebuah perjanjian baru. Tapi yang lebih berat adalah kata disesah. Jadi ketika Tuhan Yesus diadili, maka diizinkan oleh seorang pimpinan negara itu supaya ada pengakuan disesah saja. Memang dalam kitab Ibrani pasal 12 ada dikatakan bahwa anak yang dikasihi itu dicampur dan disesah. Tapi mungkin kalau saudara mengerti kata disesah, ini berat. Karena ternyata kata disesah itu alat yang dipakai untuk melakukan cambuk, saudara. Itu ujungnya dipasang kail-kail, lalu di tengah-tengahnya ditambahkan dengan bola-bola besi. Di antara bola-bola besi itu ditambah dengan tulang-tulang yang dipertajam dan dicambukkan, saudaraku. Itu namanya disesah. Apapun jeritan seseorang yang disesah itu tidak dilepaskan sampai puas, saudara. Dan kenapa Tuhan Yesus disesah, dicambuk sebanyak 39 kali? Kenapa tidak 37 kali saja? Kenapa tidak 45 kali? Karena ada aturan di dalam kitab Taurat. Menyesah seseorang yang disejajarkan dengan seorang penjahat
itu tidak boleh lebih dari 40 kali. Karena ketika lebih itu berarti yang melakukan akan mendapat hukuman sendiri atau masalah sendiri. Karena itu dilakukan oleh algojo yang mencambuknya, saudara. Ketika mendekati 40, dia harus berhenti supaya tidak kelewatan. Makanya dipukulnya, dicambuknya 39 kali, 40 kurang 1, itulah alasannya. Tapi sudah hancur semua. Yesus disesah dan tidak merasa sakit karena kasih, karena cinta dan pengorbanan. Mari kita berdiri bersama. Ambillah tubuh Yesus yang terpecah. Dan darahnya tercurah untuk kita sekalian. Kita nyanyikan tanpa kata-kata, refnya saja pujian ini. Allah mengerti. Dan siapkan hatimu, saudara. Angkatlah roti pada tangan kanan. Silakan singers akan memimpin dengan nyanyian ini tanpa kata. Refnya saja. Maka sekarang saudaraku, lihatlah kasih Tuhan. Bukankah roti yang ada pada tangan kanan kita yang kita angkat tinggi-tinggi ini telah kita doakan dan disucikan dan dipersekutukan dengan tubuh Yesus Kristus yang mulia itu? Percayakah saudaraku akan hal ini? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkatlah cawan yang ada pada tangan kananmu tinggi-tinggi. Karena ini adalah pengorbanan Tuhan yang sangat dahsyat, supaya kita dipersekutukan dengan penderitaannya. Bukankah anggur yang ada pada cawan ini telah kita doakan dan telah disucikan dan dipersekutukan dengan darahnya yang kudus, darah Yesus Kristus? Percayakah saudaraku akan hal ini? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon kesediaannya nanti Bapak Yoga semua orang Sarawak semua berkenan menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak seperti di surga. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, pagi yang indah ini. Kau persekutukan kami dalam suatu ibadah yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, persekutukan kami dengan kuasa dan darah-Mu, dengan kemuliaan melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih. Dan akan mengingatkan kami
Baik, silakan saudara bisa duduk kembali. Kami juga ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin ada yang baru hadir pertama kali di tempat ini, kiranya bisa melambaikan tangan, sahabat karib. Dan kita juga berdoa untuk yang berhari ulang tahun. Rupanya yang berhari ulang tahun adalah satu, hanya Bapak Yogas Moro Sarokusumo di tanggal 20 Juli ya kalau tidak salah. Ya, baik, kita akan berdoa untuk beliau dan setelah itu kita akan menyanyikan nyanyian itu mengatakan Brother, God love you. Lalu kita juga mengaturkan persembahan yang kedua. Bapa di dalam kerajaan surga, berterima kasih untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami semua dengan persekutuan melalui kebenaran firman dan juga persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Bersyukur pula pada pagi hari ini karena ada salah seorang kami dari pengurus gereja ini selaku medsos, Bapak Yogas Moro Sarokusumo. Kiranya Tuhan menambahkan kesehatan dan umur panjang serta sukses selalu dalam pekerjaannya, apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan dan berhasil, dan sukacita itu akan selalu bertambah dan penyertaan Tuhan akan semakin bertambah-tambah. Kami juga hendak mengaturkan persembahan syukur yang kedua. Tuhan berkati supaya apa yang dapat kami lakukan itu berkenan di hadapan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan bersama nyanyian itu. Kita tepuk tangan dulu ya untuk yang berhari ulang tahun. Brother, God love you. Bless your life when your birthday. We wish you happy birthday. Jesus will lead you, so guide you every moment. Happy birthday to you. Do not forget, remain faithful in the way that you are going through. Remember the faith that beats about last day, which you have from that day, which you have from that day, which you have from that day. Tepuk tangannya indah. Oke, selamat ulang tahun dan memberkati. Dan kita akan mendengar informasi yang akan disampaikan oleh saudari Yohana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya akan membacakan informasi kegiatan sepekan. Yang pertama ada latihan badminton yang diadakan setiap hari Kamis pukul 16.00 sampai 21.00. Tempat di lapangan Elroy Palangan. Biayanya 10.000 per orang untuk kop dan lapangan. Nanti bisa menghubungi Bapak Anda sendiri yang ingin mengikuti kegiatan latihan badminton ini. Kemudian untuk persekutuan doa pagi diadakan setiap hari Selasa sampai Sabtu setiap pukul 5 sampai 6 pagi melalui live Instagram di @Majapahit dan live Zoom video pada pukul 4:30
8 Senin dan Selasa. Kemudian untuk persembahan doa paginya mau di bacaan Amsal. Kemudian untuk coba doa online kedua melalui via Zoom meeting ini akan dibagikan melalui grup WhatsApp di Majapahit. Kemudian untuk doa dan visitasi bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa dan visitasi dapat menghubungi Bapak Pendeta Timotius A. Suroso yang ada nomor WA dan telepon di portal. Kemudian untuk pendaftaran bagi jemaat yang ingin mengikuti baptisan dan penyerahan anak atau katekisasi pranikah dapat mendaftarkan diri melalui Ibu Nisha melalui WA yang tertera di warta jemaat. Kemudian untuk informasi jadwal pelayanan pada Minggu 2 Agustus 2020 untuk pembicara oleh Bapak Joko PW, pendamping Bapak Diaken Agung, pengumuman oleh Bapak Diaken Agung dan presider oleh Bapak Ariel, singer oleh Bapak Yoga dan Ibu Diaken Kristika, musik oleh Bapak Gideon, Bapak Stephen, Saudara Tio dan Saudara Dani, untuk asar atau kolektan oleh Ibu Esther Tim dan Saudari Devi, untuk tamborin atau flat ada Saudari Wana, Saudari Adel dan Saudara Mesa, untuk seragam merah. Sekian informasi dari saya, terima kasih. Jika Bapak Ibu saudara sekalian membaca di warta, maka ada sebuah informasi tentang pengunduran diri. Sesuai dengan surat pengunduran diri dari Bapak Diaken Yohanes Sugianto Prayitno per tanggal 5 April 2020 terkait yang pertama jabatan Gerejani Gia Jemaat Majapahit sebagai majelis dan diaken bidang diakonia, dan yang kedua adalah jabatan Gerejani yang berkaitan tentang pelayanan, kematian, dan visitasi, juga pelayanan doa, karena beliau bersama keluarga pindah ke Surabaya. Selagi masih ada di sini dan ada kesempatan sebelum ke Surabaya, mungkin beribadahnya akan bergabung dengan kita. Segenap gembala jemaat dan majelis serta para kasubit dan khususnya jemaat Gia Majapahit mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kiranya apa yang sudah dikerjakan di tempat ini dapat menjadi berkat bagi semuanya. Harapan kami tetap semangat, sukses selalu, Tuhan memberkati. Baik saudaraku, kita akan berdiri bersama. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam kerajaan surga, bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa, dan bersyukur untuk setiap pribadi yang mengikuti ibadah dari awal hingga pada paripurnanya. Kami bersyukur juga untuk persembahan yang dihaturkannya kepadamu,
baik persembahan syukur yang pertama dan persembahan syukur yang kedua, mungkin juga ada yang mengaturkan persembahan persepuluhan. Kiranya apa yang telah dilakukan menjadi berkat dan kekuatan bagi gereja ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lagi. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi yang telah mengaturkannya. Tuhan buat mereka menjadi berhasil. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Diaken Yohanes Sugianto Prayitno yang tidak bergabung lagi dengan Gereja Salmasi Jemaat Majapahit. Tapi kami percaya taburan-taburan beliau, kasih Tuhan yang telah dinikmati akan terus bertumbuh dalam hidupnya. Baik ketika hamba-Mu berada di Surabaya, kiranya Tuhan juga akan menjamah, memberkati dan memberikan kekuatan. Dan juga peliharakan keluarga beliau Tuhan, baik Saudari Maria yang masih kuliah, Tuhan memberkati dan buat menjadi berhasil. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi pada pagi hari ini yang punya kesulitan dengan pekerjaan, kesulitan dengan lingkungan, atau mungkin karena kondisi fisiknya masih sering lemah. Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati sehingga kehidupannya menjadi orang yang sangat bersukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Bersyukur untuk semua pelayan yang telah melayani, terutama pelayan Perjamuan Kudus dan petugas-petugas yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan akan memberkati. Kami bersyukur Tuhan bila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini bersama-sama langkah dengan kami semua dari tempat ini sampai di rumah dalam keadaan selamat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari angkatlah kedua tangan saudara. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau ke rumah masing-masing dan kembalilah kepada aktivitasmu apa saja yang kau kerjakan, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau tampil bersinar. Dan oleh kemurahan Allah maka Kristus berdiam di dalam hatimu, dalam keluargamu, rumah tanggamu, sehingga engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah oleh penyertaan Roh-Nya yang kudus, mulai saat ini hingga Maranatha, akan selalu menjaga saudara sekalian hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati. Selamat melakukan aktivitas selanjutnya.